Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang ada di mata pelajaran PPKN jenjang MI dan SD. Langsung saja kita ke materi pertama. Nah, materi pertama yaitu tentang pengenalan simbol, sila, dan nilai-nilai Pancasila di lingkungan terdekat yaitu keluarga. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya yaitu bintang, dan nilainya yaitu beribadah bersama keluarga. Lalu sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya yaitu rantai, dan nilainya yaitu saling tolong-menolong sesama anggota keluarga. Lalu sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, yang mana simbolnya yaitu pohon beringin, dan nilainya yaitu saling gotong royong membersihkan rumah. Lalu yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mana simbolnya yaitu banteng dan nilainya yaitu musyawarah keluarga. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana simbolnya itu padi dan kapas, dan nilainya yaitu berbagi rezeki secara adil di keluarga. Selanjutnya, materi kedua yaitu tentang makna setiap sila dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, maknanya percaya kepada Tuhan dan menghormati keberagaman agama. Lalu contohnya yaitu di keluarga beribadah bersama tanpa memaksa, di sekolah yaitu menghormati hari raya teman, dan di masyarakat yaitu toleransi antar umat beragama. Lalu sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya itu menghargai martabat manusia tanpa diskriminasi. Contohnya kalau di keluarga yaitu membantu saudara yang sedang sakit. Kalau di sekolah yaitu tidak membuli teman. Dan contoh di masyarakat yaitu menolong korban bencana. Lalu sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, maknanya menjaga kebersamaan di tengah keberagaman. Contohnya di keluarga yaitu musyawarah keputusan rumah tangga, kalau di sekolah yaitu gotong royong membersihkan kelas, dan kalau di masyarakat yaitu merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus bersama. Lalu sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mana maknanya ini keputusan melalui musyawarah. Contohnya misal di keluarga yaitu diskusi aturan rumah, kalau di sekolah musyawarah voting ketua kelas, kalau di masyarakat itu rapat RT untuk isu lingkungan. Lalu sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana maknanya ini mewujudkan kesejahteraan bersama. Kalau di keluarga yaitu bagi tugas rumah secara adil, kalau di sekolah itu berbagi alat tulis atau meminjamkan alat tulis dengan teman. Kalau di masyarakat yaitu membayar pajak tepat waktu. Lalu materi yang ketiga yaitu membahas tentang Pancasila sebagai kesatuan utuh, dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi. Terus juga mempelajari sejarah kelahiran Pancasila serta karakter dan sikap para perumusnya. Pancasila lahir melalui proses panjang mulai dari sidang BPUPKI hingga disahkannya oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, BPUPKI merupakan badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang mana dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 yang beranggotakan 62 anggota. Lalu PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 sebagai pengganti BPUPKI dan diketuai oleh Soekarno dengan 21 anggota. Selanjutnya materi keempat yaitu tentang aturan, hak, dan kewajiban di lingkungan dasar yaitu keluarga. Pertama, aturan merupakan norma atau ketentuan yang disepakati bersama untuk mengatur perilaku anggota keluarga agar berjalan dengan tertib. Contohnya itu wajib membersihkan meja makan setelah makan dan tidur tepat waktu pada pukul 9 malam. Lalu, hak
bisa dibilang sebagai sesuatu yang boleh diterima atau diminta oleh anggota keluarga dari yang lain. Contohnya, anak berhak mendapat makanan bergizi dari orang tua, dan orang tua juga berhak untuk dihormati oleh anak. Lalu kewajiban. Kewajiban itu tanggung jawab yang harus dilakukan anggota keluarga demi kepentingan bersama. Contohnya yaitu anak wajib membantu mencuci piring, membereskan rumah, dan orang tua juga wajib untuk mendidik anak agar menjadi anak yang baik. Lalu materi kelima yaitu tentang aturan hak dan kewajiban di sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Materi ini penting bagi siswa untuk memahami tanggung jawabnya dalam mendukung pembelajaran dan kehidupan bermasyarakat. Di sekolah, siswa wajib mematuhi tata tertib sekolah seperti datang tepat waktu, mengikuti pembelajaran dengan baik, dan menjaga kebersihan lingkungan. Lalu hak mereka yaitu mencakup pendidikan yang berkualitas, perlindungan dari kekerasan, dan mendapatkan akses fasilitas yang baik. Lalu kewajiban. Nah, kewajiban siswa yaitu menghormati guru dan teman di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu di lingkungan tempat tinggal. Nah, aturan umum yaitu seperti melarang mencemari lingkungan, merusak fasilitas umum, terus juga gotong royong membersihkan halaman rumah maupun lingkungan sekitar. Lalu hak di lingkungan tempat tinggal yaitu warga mendapatkan rasa aman, terus juga mendapatkan air bersih dan tempat bermain yang aman dan nyaman. Lalu kewajiban yaitu meliputi menjaga kebersihan, menghormati tetangga, serta berpartisipasi dalam musyawarah di lingkungan sekitar. Lalu materi keenam yaitu tentang konsep norma kesepakatan beserta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, norma merupakan kesepakatan bersama dalam masyarakat untuk mengatur perilaku demi kepentingan umum. Norma ini mencakup norma agama, adat istiadat, hukum, dan kesusilaan. Norma dijadikan sebagai pedoman hidup, yang mana contohnya itu norma hukum, seperti taat lalu lintas. Kedua yaitu norma kesusilaan, contohnya gotong royong. Lalu hak warga negara yaitu meliputi hak untuk hidup, hak untuk memilih keyakinannya masing-masing, hak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Lalu kalau kewajiban yaitu mencakup taat hukum, membela negara, membayar pajak tepat waktu, dan berpartisipasi dalam pemilu dan melestarikan sumber daya alam. Selanjutnya yaitu materi ketujuh, yang mana materi ini tentang identitas diri sendiri, seperti jenis kelamin, hobi, bahasa, agama, di rumah, maupun di sekolah. Nah, kita harus tahu dulu identitas diri itu apa sih? Jadi, identitas diri ini mencakup ciri-ciri unik seseorang seperti nama, usia, jenis kelamin, hobi, dan peran dalam berbagai lingkungan. Materi ini penting agar kita bisa membangun kesadaran diri dan menghargai keragaman. Identitas diri di rumah biasanya terkait peran keluarga seperti anak, cucu, maupun saudara. Nah, contohnya itu seperti nama lengkap, usia, agama, maupun hobi. Lalu di sekolah, yaitu identitas ini muncul melalui peran sebagai siswa, anggota kelas, maupun dari ekstrakurikuler seperti tahfiz atau mengikuti pramuka. Nah, contohnya itu kalau identitas di sekolah seperti NIS, nomor induk siswa. Di masyarakat, identitas diri tercermin melalui peran warga seperti anggota RT, peserta gotong royong, maupun sesama warga. Yaitu contoh identitas diri di masyarakat, asal daerah, bahasa daerah, pekerjaan masing-masing, itu bisa menjadi identitas di masyarakat. Materi ke-8 yaitu identitas kepada keluarga dan teman seperti budaya, suku, bahasa, maupun agama, yaitu di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Jadi kalau identitas di rumah atau di keluarga, biasanya kita itu menggunakan bahasa daerah, jadi sesama keluarga itu kita menggunakan bahasa daerah. Lalu kalau di kelas, kita menemui teman-teman yang beragam suku dari
bahasanya, dari budayanya. Di situ kita bisa menunjukkan identitas diri kita. Misal kita dari Palembang, kita menunjukkan menggunakan bahasa Palembang. Lalu di masyarakat itu identitas bisa eh, Lalu di masyarakat, identitas bisa diperlihatkan yaitu melalui kegiatan sosial seperti pembersihan, gotong royong, nah, itu sambil mendengarkan lagu daerah masing-masing. Lalu materi yang kesembilan yaitu sikap menghormati, menjaga, dan melestarikan keberagaman budaya melalui bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana menjadi moto nasional yang tertulis pada Garuda Pancasila yang menggambarkan keberagaman sebagai kekuatan persatuan. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan walaupun berbeda-beda namun tetap satu dalam satu kesatuan. Menghormati berarti mengakui dan menghargai perbedaan tanpa diskriminasi. Contohnya seperti menghormati tradisi dan keyakinan sesama. Lalu menjaga melibatkan upaya aktif seperti gotong royong dalam kegiatan lintas budaya dan menolak perpecahan. Lalu melestarikan itu dilakukan melalui pendidikan. Nah, pelestarian seperti pelestarian situs budaya dan promosi adat lokal agar tidak punah. Lalu materi ke-10 yaitu karakteristik lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian NKRI. Lingkungan rumah dan sekolah merupakan bagian dari NKRI yang mencerminkan keberagaman dan persatuan bangsa. Yang mana rumah merupakan unit terkecil NKRI dengan ciri keluarga harmonis, gotong royong, dan adat lokal yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu kalau di sekolah yaitu memiliki fasilitas belajar seperti kelas yang nyaman, perpustakaan, dan sarana prasarana lainnya yang mendukung proses pembelajaran. Sikap menjaga lingkungan ini itu bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan, menaati peraturan, gotong royong membersihkan lingkungan. Nah, hal ini tuh memperkuat NKRI melalui kesadaran berbangsa. Selanjutnya yaitu materi ke-11, lingkungan tempat tinggal seperti RT, RW, desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai fondasi NKRI yang menjaga persatuan dan dari tingkat terkecil. Nah, RT atau RW ini merupakan unit terkecil kemasyarakatan yang mengurus administrasi kependudukan, ketertiban, dan kerukunan warga. Yang mana RT atau RW dipimpin oleh ketua RT atau RW. Nah, selanjutnya itu desa ataupun kelurahan, yaitu tugasnya itu mengelola pelayanan publik, pembangunan swadaya, dan gotong royong itu menjadi jembatan antara warga dan pemerintah daerah. Yang mana desa dipimpin oleh kepala desa dan kelurahan dipimpin oleh lurah. Selanjutnya yaitu kecamatan. Nah, kecamatan itu mengordinasi RT atau RW hingga desa kelurahan untuk program nasional, memastikan stabilitas wilayah sebagai bagian utuh NKRI. Nah, kecamatan ini dipimpin oleh seorang camat. Jadi kerjasama dalam keberagaman melalui musyawarah dan gotong royong itu tuh mencegah konflik, memperkuat harmoni, serta mendukung pembangunan nasional. Lalu materi yang terakhir yaitu tentang struktur wilayah yang lebih luas, kabupaten atau kota, dan provinsi, serta perilaku gotong royong sebagai wujud bela negara. Nah, yang kita ketahui, provinsi merupakan pembagian wilayah administratif utama atau yang paling tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana provinsi ini dipimpin oleh seorang gubernur. Saat ini, jumlah provinsi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu berjumlah 38 provinsi. Selanjutnya yaitu kabupaten atau kota, yang mana kabupaten atau kota ini merupakan pembagian wilayah administratif kedua setelah provinsi. Kabupaten dipimpin oleh bupati dan kota dipimpin oleh wali kota.
Lalu perilaku gotong royong seperti membersihkan sungai lintas kampung atau festival budaya antar kecamatan merupakan wujud bela negara non-militer yang memperkuat harmoni dan ketahanan wilayah. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.